Nggak cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, enggak, tapi tahunan, puluhan tahun, bahkan dan seterusnya. Kita mah belajar, kata para ulama, minal mahdi ilal lahdi, dari dalam buayan sampai masuk ke liang lahat. Maka poin-poinnya adalah, hadirin, adab-adab kita itu bisa menyelamatkan amal. Itu poinnya. Kita punya adab, adab kita itu nyelamatin amal. Adab sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab sama para sahabat, adab sama guru, adab sama orang yang lebih tua, adab sama orang yang lebih berpengalaman, adab sama orang yang lebih berilmu. Adab itu menyelamatkan. Sebanyak apapun amal, tapi kalau kita, mohon maaf, lancang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, antahbata a'malukum, semua amalannya dihapus nanti. Makanya kalau sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang santun, lirihkan suaranya. Begitu hadirin. Mudah-mudahan kita juga bisa beradab pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2, jangan bawa gaya debat ke ruang para ahli ilmu. Jamaah, orang bisa nyupir pesawat. Orang bisa nyupir pesawat ya. Beliau keahliannya nyetir pesawat, membawa penumpang menuju satu tujuan dunia. Kalau guru itu kan membawa jamaah, membawa masyarakat, mencerdaskan umat agar sama-sama masuk ke surganya Allah. Ini pilot nih. Pilot membawa penumpang, passenger dari satu kota ke kota yang lain. Kira-kira kita semua lagi ngantri. Pilot mau naruh bagasinya, langsung nyelonong. Kita bilang nggak, Pak Pilot jangan nyelonong dong, atau kita biarin aja? Pilot silahkan pilot. Kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Fakta lapangan yang kedua. Ada pilot. Ketika pilot duluan X-ray, kita semua pada ngantri panjang X-ray, pilotnya duluan. Protes nggak hadirin? Kenapa nggak protes? Pak Pilot, antri dulu Pak. Kenapa nggak protes? Kita menghargai beliau. Oh, beliau seorang pilot. Wajar kalau didahulukan, karena beliau nanti akan membawa kita terbang. Wajar kalau didahulukan, wajar kalau didulukan. Itu pilot. Pilot lah hadirin. Punya privilege. Silakan didahulukan. Kita bisa berbuat gitu kepada pilot. Kita nggak protes, Pak Pilot antri dulu di belakang Pak Pilot. Nggak protes sama sekali, karena kita tahu siapa beliau. Pilot yang akan membawa kita terbang ke satu tujuan. Kenapa kita nggak berlaku hal yang sama kepada guru ngaji di rumah kita, di kampung kita, padahal beliau mengajari anak-anak kita abata, sajaha, dan segala macam, yang mana itu Quran, yang mana Quran yang dia baca akan jadi syafaat buat kita, dan kita orang tuanya dapat pahala lewat bacaan Quran anak-anak kita. Kenapa kita nggak muliakan beliau? Pilot aja kita muliakan, kenapa kita nggak muliakan beliau? Kenapa kita nggak ikut bersamai beliau? Kenapa ada sesuatu yang mungkin kurang dari beliau, terus kita seolah seakan menutup mata dan gak peduli? Hadirin, yang wakaf Quran tuh banyak. Banyak. Quran di sini pun juga alhamdulillah atas pertolongan Allah sudah Allah cukupkan. Tapi apakah Quran itu yang segitu banyaknya ada yang mau mengajarkan? Itu yang jadi pertanyaan. Yang mau wakaf Quran banyak. Yang mau membersamai para pengajar Qur'annya, itu yang PR. Makanya kembali lagi, jangan sampai kita ini nanti dihapus amalan-amalannya gara-gara kita meninggi, arogan, sombong. Di depan guru kita pokoknya sendiko dawuh. Saya belajar 6 tahun di Mu'alimin Jogja.
Saya belajar 2 tahun di Unsik Kalibeber S2 kami. Di Unsik waktu S2 tuh adabnya bukan main, top, mantap, is the best. Kami tahu persis bagaimana cara sahabat-sahabat kami satu kelas memuliakan guru, kiai, dosen pengajar. Padahal tahu kan, anak-anak kampus kalau ketemu dosennya kayak gimana? Weh, gimana Pak? Gimana Pak Bro? Di Unsik beda. Takzim, hormat banget, pantas ilmunya barokah-barokah. Bacaan Qur'annya sekelas tuh bacanya top, mantap, is the best. Waktu kami S2 di Unsik, jurusan ilmu Quran dan tafsir, Masya Allah, bacaan sahabat-sahabat top, mantap, is the best. Bacaan Qur'annya bagus, adab-adab beliau kepada dosen bagus. Kadang-kadang kita ngerasa kita udah, dosennya nih sama nih, umuran sama kita, terus kita lupa takzim sama dosen kita kan. Makanya pantas barokah ya ilmunya. Karena suhbatu ustazin. Beliau tuh mengamalkan ayat ini, jangan meninggi, jangan arogan di hadapan gurunya. Ya mungkin kita lebih kaya, tapi kalau sama guru, selama bukan maksiat kepada Allah. Catat ya, batasannya jelas. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk kalau kontennya maksiat kepada Allah. Tapi selama itu ketaatan, kebaikan, boleh kita mengamalkan. Begitu hadirin. Ini tentang ta'zim. Dan teguran ayat ini yang datang ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar berdebat, itu tanda Allah sayang. Apa poinnya? Kan ini kan ketika asbabun nuzul ayat ini kan ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, beliau lagi berdebat sehingga suaranya meninggi di hadapan Nabi kan. Oh enggak gitu. Nah, ayat ini datang menegur, set. Maka poinnya, teguran itu adalah tanda cinta Allah pada hambanya. Nggak melulu teguran itu, kenapa ya Allah kok saya begini, kenapa ya Allah kok saya begitu. Kadang-kadang teguran itu tanda Allah sayang sama kita, makanya ditegur. Saya kalau masih sayang sama seseorang, saya pasti ingetin deh, Mas jangan kayak gitu Mas, kemarin kan perjanjiannya begini, kenapa begini. Mbak jangan kayak gitu Mbak, kemarin kan kita begitu, kenapa begini. Itu kan teguran tuh tanda sayang kan. Kalau udah nggak sayang, mohon maaf ya, sakarepmu, nggak peduli, nggak mau lagi diingetin, nggak mau lagi ngingetin, nggak mau lagi tatap mukanya, nggak mau lagi ketemu sama dia, bahagiamu, yokono. Orang kalau masih sayang, ngingetin, pasti ngingetin. Tapi kalau udah nggak sayang, nggak peduli, silahkan. Kalau bahasa Jawa tadi, sakarepmu. Jadi ayat yang turun ini, ketika Allah menegur Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika berdebat dan suaranya meninggi di hadapan Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah sayang kepada beliau berdua. Allah sayang, makanya ditegur. Kalau nggak sayang, nggak ditegur. Kita kalau ada kesalahan yang kita lakukan, kok langsung mendapat teguran, bersenang hatilah, bergembiralah ya, karena berarti Allah masih sayang. Kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau menyayangi seorang hamba, Allah pasti akan menegurnya, mengujinya dengan beragam macam ujian. Ujiannya tanda sayang, ditegur ya tanda sayang. Di situ hadirin. Ayat yang ketiga. Innal ladzina, yaitu sesungguhnya orang-orang yang yaghudduna, merendahkan aswatahum, suara mereka, inda Rasulillah, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika, mereka itulah alladzina, yaitu orang-orang yang imtahanallahu, orang-orang yang telah Allah uji qulubahum littaqwa, hati mereka dengan ujian untuk bertakwa. Lahum maghfiratun, ketika mereka bisa merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah, buat mereka ampunan dari Allah, wa ajrun azima, dan pahala yang sangat besar. Jadi gimana?
Orang kalau merendahkan suara di hadapan Nabi dapat ampunan dan dapat pahala yang besar. Hadirin, Asma binti Abu Bakar, ibu dari Abdullah bin Zubair. Beliau pernah berkata kepada anaknya yang terkenal tegas, pemberani dan lantang menyuarakan kebenaran. Nah, kata Asma radhiyallahu anha. Kata Asma radhiyallahu anhuma, Asma binti Abu Bakar. Nah, jangan pernah meninggikan suaramu ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kamu ingin terlihat kuat, karena kekuatan sejati hanya ada pada adab dan ketundukan pada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Seorang ibu nasihatin anaknya, nak, walaupun mama tahu kamu tuh ambisius, kamu tuh kuat, kamu tuh hebat, jangan tinggikan suaranya di hadapan Nabi ya nak. Karena kekuatan sejati ada pada saat kamu punya adab dan taat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Zubair pun tumbuh sebagai salah satu nama besar dalam listnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang sangat menjaga adab, yang selalu rutin hadir ke majelis Nabi. Ia berbicara sangat lembut, tidak memotong pembicaraan Nabi, tidak menyela pembicaraan Nabi. Seperti inilah adab yang diabadikan dalam ayat yang ketiga Quran surah Al-Hujurat. Adabnya bukan main. Abdullah bin Zubair, anaknya Asma binti Abu Bakar. Siapa Asma? Asma siapa? Kakaknya siapa? Kakaknya Bunda Aisyah radhiyallahu anha, saudari perempuannya Aisyah. Ayat ini turun memuji para sahabat yang belajar dari teguran yang Allah tegurkan pada ayat sebelumnya. Jadi ditegur, berubah, Allah puji. Ayat ini pujian untuk beliau. Ini asbabun nuzulnya ayat tersebut. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain yang mengambil pelajaran dari kejadian ini. Di antaranya adalah Asma, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair, putranya Asma. Dan ini menjadi contoh orang-orang yang hatinya lulus ujian takwa adalah mereka yang penuh hormat pada gurunya, adalah mereka yang penuh adab dalam ilmunya, dan adalah mereka yang tidak pernah melupakan jasa siapapun yang mengajarkan satu ilmu pun pada mereka. Itu hadirin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, aku akan menjadi budak selamanya untuk beliau yang telah mengajari padaku walaupun satu huruf. Pokoknya ada orang ngajarin kita ilmu walaupun satu huruf, ya udah, selamanya beliau guru kita. Ya ada kurangnya, namanya manusia pasti ada kurangnya, tapi beliau guru kita. Bukan malah bertentangan nih. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang hatinya lulus ujian takwa. Siapa mereka? Satu, mereka yang menghormati gurunya, penuh adab. Dua, merendahkan suaranya. Tiga, menjadikan ilmu yang diajarkan sebagai bentuk pengamalan real dalam kehidupan. Jadi ditegur tuh nggak baperan, ditegur tuh bukan malah ngopo toh kowe, bukan gitu. Ditegur tuh malah, oh iya baik, saya langsung introspeksi. Itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, itu para sahabat, mentalnya mental kayak gitu. Dapat teguran langsung berbalik arah, dia nggak ngelakuin hal itu lagi. Maka di ayat ini Allah puji beliau semuanya. Hadirin, adab itu melahirkan ampunan. Adab itu menghadiahkan kita ajrun azim, pahala yang besar. Lihat balasannya. Ketika kita punya adab, lahum maghfiratu wa ajrun azim. Lahum, untuk kita semuanya nih yang punya adab, untuk mereka yang punya adab, maghfirah, ampunan dari Allah. Allah ampuni dosa-dosanya.
Cuma dengan gimana? Ada amalannya supaya diampuni? Gimana caranya? Rendahkan suaranya, itu aja. Jangan tinggi, jangan arogan, jangan sombong. Yuk rendahkan suara. Ini nasihat buat saya juga yang berbicara, by the way, jemaah. Allah Subhanahu wa taala nanti ampuni dosa kita. Wa ajrun azim, dan dikasih pahala yang sangat besar. Pahalanya besar, bukan main. Allahu Akbar. Dan Allah menilai siapa yang lulus ujian takwa. Yang lulus adalah orang yang enggak berbicara ceplos-ceplos tinggi di hadapan Nabi, tapi mereka yang punya adab ketika berbicara. Allahu Akbar. Ayat yang keempat, innal ladzina, yaitu orang-orang yang yunadunaka, memanggil engkau Muhammad, mi wara'il hujurat, dari luar kamar, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak mengerti. Kisah asbabun nuzul ayat yang keempat ini tentang teriakan-teriakan dari luar rumahnya Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lain. Beberapa orang dari kabilah Bani Tamim datang ke Madinah. Mereka berdiri di luar kamar Nabi dan mereka teriak memanggil Nabi. Muhammad, keluar sini. Padahal Nabi kala itu lagi istirahat. Teriakan itu dianggap tidak sopan, tidak beradab, dan sangat mengganggu. Maka Allah dengan tegas memberi teguran keras di ayat ini atas perbuatan-perbuatan kabilah Bani Tamim tersebut. Ya nggak sopan tuh jamaah. Makanya kan penting, apalagi sekarang kan ada WA kan. Kalau dulu iya, Hazmi, main yuk, zaman dulu. Kalau sekarang kan ada WA, janjian dulu. Itu kan adab juga. Mohon izin jam segini, apakah ada di rumah? Boleh nanti silaturahim. Oh nggih, kalau jam segitu saya lagi di luar. Jam 4 sore saya tiba di rumah. Ya udah. Jangan malam-malam bertamu jam 12 malam. Jangan. Ingat nggak? Dulu pernah kita khatamkan juga dalam kitab Muntaqo Al-Adab Asy-Syar'iyyah wal Minah Al-Mar'iyah. Kepagian ya jangan, kemalaman ya jangan, di waktu-waktu yang orang itu ada gitu. Kecuali ya, memang janjiannya pada subuh. Kami biasanya memang misalkan kalau ada tamu, kami memang menghendaki untuk silaturahim ba'da subuh gitu. Karena kalau udah jam 7 kami harus membersamai dinar Laika Umar, bocil-bocil ini nganterin sekolah dan segala macamnya. Ya kan dekat sekolahnya. Ya dekat sih jamaah. Cuman kan senang kalau dianterin kan. Jadi biasanya kalau habis subuh, ini Ustaz ada tamu, biasanya kami minta bertemunya memang habis subuh syuruk, ikut kajian, habis subuh syuruk terus kita silaturahmi. Kayak gitu jamaah. Kecuali permintaan ya. Kalau mungkin permintaannya orang tersebut, iya ba'da subuh, ya udah ba'da subuh, nggak apa-apa kan, udah by request. Tapi kalau secara global umumnya tidak terlalu kepagian, tidak terlalu kemalaman. Dan saat kita jadi tamu itu juga ada adab-adabnya. Adab menjadi tamu adalah menerima suguhan dari tuan rumah. Adabnya tuan rumah adalah memberi yang terbaik untuk tamu. Jangan tamunya malah ngelunjak. Ini air putih doang nih, nggak ada karamel macchiatonya nih. Wah, ini tamunya ngelunjak. Ya kan kita nggak tahu, ukuran orang kan beda-beda. Ada mungkin mampu memuliakan dengan sangat amat, tapi kan memuliakan orang juga masing-masing hadirin. Ada yang mampunya dengan air putih, tapi air putih itu udah sangat amat memuliakan, nggak apa-apa. Jadi tuan rumah ada adabnya memuliakan tamu, tapi tamu pun harus punya adab, jangan sampai ngerepoti tuan rumah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apa poin-poin yang relate sama kita yang hidup di zaman sekarang? Poin pertama yang relate di zaman now, adab di ruang publik mencerminkan gambaran hatinya seseorang.
Ruang publik yang dimaksud apa, Us? Sosial media. Di zaman sekarang teriakan-teriakan itu tuh bisa menjelma jadi hal lain di sosmed, seperti apa? Komentar, mention sarkas, DM yang nggak sopan. Ayat-ayat ini warning jelas. Di zaman now, bersosmedlah tanpa teriakan-teriakan yang teriakan itu komentar kasar, kalimat-kalimat penghinaan, sarkas dan sejenisnya gitu. Jangan. Mainlah sosmed dengan santun. Komentar tuh diisi dengan yang baik. Doain sehat lancar J, barokah selalu J. Semoga Allah jaga, Allah muliakan J. Semoga Allah memberi taufik memuliakan kita dunia akhirat ya. Semoga, pokoknya doa aja, isinya mah doa, istighfar, doa gitu. Nih, kayak di kolom komentar TikTok. Teman-teman di kolom TikTok, sehat lancar berkah selalu teman-teman. Semoga Allah memuliakan dunia akhirat. Ini ada astagfirullah, komentarnya astagfirullah. Santun dalam bersosmed, ya benar. Kayak gini aja udah, nikmatin aja. Main sosmed yang santun, jangan ada teriakan-teriakan. Itu kan yang relate di poin sekarang kan kayak gitu kan. Kalau kita aplikasikan ayat ini di zaman now, teriakan-teriakan tuh nggak sopan. Kalau sekarang kan kita nggak teriak, senyap. Tapi kadang teriakan lewat sosmed itu galak. Di kolom komentar sumpah serapah, kata-kata kasar. Janganlah. Kalau bisa mah HP jadi amal jariah ya, jangan jadi dosa jariah. Hormati waktu dan ruangnya orang lain. Islam mengajarkan etika privasi. Nabi nggak boleh diteriaki. Nabi ketika istirahat jangan diganggu. Kalau lagi istirahat ya jangan diganggu. Makanya penting, apalagi zaman sekarang ada sosmed, ada WA, penting janjian dulu buat janji temu. Itu lebih baik. Nomor 3, cara kita memanggil cermin kualitas iman. Cara kita manggil. Ada namanya Alfian Nur Lutfi Hasain, panggilannya Borgol. Ada Muhammad Fatur Rahman Sya'bani, panggilannya ngawur pokoknya lah. Ada yang kayak gitu-gitu nggak boleh dipanggil dengan panggilan yang ngawur gitu, jangan. Lakop yang nggak jelas jangan. Panggilannya, yo kan akrab. Janganlah, panggil namanya. Jangan dengan panggilan lakop yang tidak baik gitu, jangan. Cara kita memanggil itu cerminan kualitas iman, bukan hanya isi ucapan, tapi cara kita memanggil pun itu mencerminkan kualitas diri kita. Suka manggil dengan lakop yang buruk, gelar-gelar yang jelek, panggilan-panggilan yang jelek, jangan. Begitu aja deh. Lanjut ayat yang kelima. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik lagi bagi mereka, dan Allah Maha mengetahui, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Asbabun nuzulnya adalah sabar lebih dicintai oleh Allah. Masih dalam konteks kisahnya Bani Tamim yang berteriak dari luar kamar Nabi. Ada sekelompok sahabat lain yang sabar. Mereka menunggu dengan tenang di luar tanpa mengganggu Nabi SAW. Ketika Rasulullah keluar menemui mereka, mereka tetap bersikap tenang, tertib, beradab. Lalu turunlah ayat ini sebagai bentuk pujian kepada mereka yang sabar. Jadi ayat ini turun, ada dua nih, Bani Tamim teriak-teriak, Muhammad gitu. Satu lagi ada golongan sahabat yang sabar, udah tenang. Kalau Rasul lagi capek biar istirahat dulu, jangan diganggu. Nanti kalau Rasulullah SAW udah keluar ya keluar. Dan ketika Nabi keluar, mereka nggak reaktif. Woi Nabi gimana? Nggak, mereka tetap tenang, sabar, kalem gitu. Nah itu adab juga. Ketemu ustadznya, ketemu gurunya, jangan, wah, ayo, ditarik, diapain gitu.
Ya itu ekspresi sih ya, mungkin ekspresi kegembiraan ya, ketemu sama seseorang yang mungkin selama ini bersamai walaupun baru lewat sosial media. Pengen foto nggak apa-apa, tapi mintalah dengan santun, mintalah dengan adab. Mohon izin, boleh foto Ustadz atau apa, mintalah dengan adab, nggak apa-apa, pasti boleh. Ya tergantung siapanya sih, ada yang boleh, ada yang mungkin punya pertimbangan yang lain. Mintalah dengan yang beradab, yang santun. Insya Allah jadi kebaikan juga untuk semuanya. Allah memuji orang-orang yang sabar, bahkan dalam hal menunggu. Menunggu itu skill. Gak semua orang bisa punya skill menunggu. Skill berat tuh jadi. Di fase menunggu itu pilihan. Ada yang saat menunggu mau diem aja dan sia-sia waktunya terbuang begitu saja. Ada yang waktu menunggu dia makin mantap, semangat. Saya lebih memilih, lebih baik waktu menunggu dipakai untuk hal yang baik daripada menunggu lalu cuma diem aja. Enggak, menunggu tuh enggak kayak gitu. Kami menunggu pengumuman Madinah 5 tahun yang kami ceritakan kemarin. 5 tahun 5 kali itu pula kami ditolak Madinah. Masa menunggu apakah kami pakai buat bersia-sia ria belaka? Diam aja nggak apa-apain? Oh enggak. Waktu itu sambil menunggu, kami sambil belajar hafal Quran di Pondok Lewiliang Bogor, Mambaul Furqan, walaupun hanya beberapa saat sebentar. Lalu kemudian kami ke Pare, lalu kemudian kami kemana sampai kemudian ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu fase menunggu, dipakai. Jangan cuma diam aja. Jadi menunggu itu skill yang tidak semua orang miliki. Di dalam menunggu itu ada kebaikan yang bisa dihadirkan. Rapikan, sapu bersih semuanya. Jangan diem. Seseorang nunggu jodohnya, aduh belum datang Ustadz, ya perbaiki diri. Nunggu jodoh itu bukan cuma dengan diem, nunggu, duduk, datang laki-laki, diharapkan dia nanti melamar, meminang kita, mengkhidbah kita. Oh enggak. Perempuan sambil nunggu laki-laki datang melamarnya, belajar. Perempuan sambil menunggu laki-laki mengkhidbahnya, timba ilmu, hadiri majelis ilmu, ikut live streaming Subuh Syuruk, sebarluaskan, di-share, di tap-tap layarnya, dibanyakin kebaikan-kebaikan yang bisa kita jadikan jariah buat kita. Dipersiapkan ilmu menjadi ibu, dipersiapkan ilmu menjadi istri, pelajari hak sebagai istri, kewajiban sebagai suami, atau sebaliknya pelajari kewajiban sebagai istri, hak itu apa, terus aja begitu. Sembari menunggu kapan datangnya jodoh saya. Jodoh itu ada, tapi kan dua kemungkinannya, entah jodoh kita makhluk bumi di dunia atau nanti makhluk akhirat. Tapi saat sambil menunggunya kita mempersiapkan diri, nggak salah, pasti nggak salah. Waktu menunggunya pasti dipakai buat kebaikan, hadiahnya juga pasti adalah kebaikan. Allah memuji orang-orang yang sabar. Apa poin yang relate untuk kita yang sekarang hidup di zaman serba digital? Kesabaran itu bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sabar. Jangan remehkan kebaikan-kebaikan kecil itu. Seperti apa? Sabar, tahan emosi, tunggu giliran dalam antrian, nggak asal komentar. Oh ngantri itu sulit. Makanya beberapa materi yang kami sisipkan di sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, terutama ketika santri-santri makan siang antri. Kayak di Jepang kan beberapa ada literatur, kan namanya TikTok zaman sekarang kan kita bisa tahu ya. Ada video perbandingan kan, kualitas SD, anak-anak SD di Jepang, mereka lagi begini. Perbandingannya sama anak SD di negeri Konoha, lagi ngapain joget-joget nggak jelas apa segala macam gitu kan. Itu kan video kan banyak ya di TikTok gitu banyak kan. Kadang-kadang kami suka download lalu kami serahkan kepada kepala sekolahnya SHQ untuk ditiru. Nih loh anak-anak SD di Jepang diajarin ngantri, mereka ngantri dari kecil diajarin ngantri. Oh mereka nggak takut anaknya nggak 10 nilai matematikanya, nggak takut. Mereka nggak takut nilainya nggak 10, nggak takut. Mereka takut kalau anaknya nggak mau ngantri, nyerobot. Jadi diajarin ngantri. Itu juga yang kami coba untuk masukkan. Nanti ketika makan siang belajarin ngantri. Terus diajarin apa lagi dan yang segala macamnya. Nah, antri ini juga ayat ini hadirin ngajarin tentang antri.